Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Golongan Darah KEL. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Nurfania Nani. Yang kedua ada Rati Dewi Radipta Putri. Yang ketiga ada Nispi Sapitri. Yang keempat ada Siti Sia. Yang kelima ada Raden Jati Pamungkas. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri 1, Siti Sia. Selanjutnya kita masuk di materi, yaitu golongan darah KEL. Sistem golongan darah KEL adalah sistem golongan darah yang kompleks, terdiri dari 25 antigen. Antigen KEL, K besar, dan antigen K-lano, K kecil, adalah dua antigen yang paling penting dan imunogenik dalam sistem ini. Mayoritas populasi memiliki antigen K kecil, sementara antigen K besar jauh lebih jarang ditemukan. Kehadiran atau ketidakhadiran antigen ini menentukan golongan darah KEL seseorang. Individu dapat bergolongan darah K positif, yaitu K besar, K negatif, K kecil, atau kombinasi lainnya, tergantung pada antigen yang mereka miliki. Selanjutnya kita masuk di sejarah. Sistem golongan darah KEL pertama kali ditemukan pada tahun 1946 oleh Kalender dan Raj melalui kasus seorang ibu yang mengalami reaksi transfusi imunologis terhadap darah bayinya. Antibodi yang ditemukan diberi nama anti-KEL, merupakan antibodi yang kuat dapat menyebabkan reaksi transfusi yang serius. Sejak penemuan tersebut, penelitian lebih lanjut mengungkap kompleksitas dalam KEL dan pentingnya dalam transfusi dan kedokteran reproduksi. Selanjutnya masuk ke gen yang berperan beserta letaknya. Gen yang berperan dalam menentukan golongan darah KEL adalah gen KEL. Gen KEL ini terletak pada kromosom 7, tepatnya pada lengan panjang Q di daerah 7Q33. Gen KEL mengkode protein KEL, sebuah glikoprotein transmembran yang berperan sebagai metaloendopeptidase. Protein ini memiliki peran enzimatik khususnya dalam memproseskan endotelin 3. Polimorfisme pada gen KEL yaitu variasi urutan DNA, menghasilkan berbagai alel kemudian menentukan ekspresi berbagai antigen KEL pada permukaan sel darah merah. Variasi inilah yang mendasari berbagai golongan darah KEL yang ada. Antigen-antigen KEL yang paling penting secara klinis adalah K besar dan K kecil, atau KEL dan K-lano. Kehadiran atau ketidakhadiran antigen-antigen ini yang ditentukan oleh alel gen KEL, menentukan golongan darah KEL seseorang. Selanjutnya ada jumlah dan antigen. Sistem golongan darah KEL memiliki lebih dari 35 antigen yang telah diidentifikasikan. Namun tidak semua antigen ini sama pentingnya secara klinis. Antigen-antigen yang paling penting dan sering diuji yaitu yang pertama ada KEL, sangat imunogenik, dapat menyebabkan reaksi transfusi serius dan HDN. Yang kedua itu K-lano, kurang imunogenik daripada KEL, tetapi masih dapat menyebabkan reaksi transfusi. Yang ketiga itu KPA atau Penney dan KPB atau Rettenberg, menyebabkan reaksi transfusi meskipun lebih jarang daripada KEL dan K-lano. Yang terakhir itu ada JSA dan JSB, yaitu dapat memicu pembentukan antibodi. Dipotong ya. Mana? Selain Ini. Selain antigen-antigen utama ini, terdapat banyak antigen lain dalam sistem KEL, tetapi frekuensi dan imunogenisitasnya lebih rendah. Kompleksitas sistem ini membutuhkan teknik laboratorium canggih untuk penentuan golongan darah yang akurat. berikutnya antibodi dan sifatnya. Sistem golongan darah KEL dapat memicu pembentukan berbagai antibodi, terutama pada individu yang tidak memiliki antigen KEL tertentu. Antibodi ini umumnya termasuk kelas IgG, meskipun IgM juga dapat ditemukan, namun jauh lebih jarang. Sifat-sifat penting antibodi KEL meliputi imunogenitas tinggi, khususnya anti-K. Antibodi anti-KEL terutama anti-K sangat imunogenik, artinya mereka mudah terbentuk sebagai respon terhadap paparan antigen KEL yang tidak kompatibel. Ini berarti bahkan paparan kecil pun dapat memicu respon imun yang kuat. Yang kedua ada reaksi transfusi hemolitik. Antibodi KEL dapat menyebabkan reaksi transfusi hemolitik mulai dari
ringan hingga mengancam jiwa, tergantung pada jumlah dan kelas antibodi serta jumlah antigen yang tidak kompatibel dalam transfusi. Yang ketiga ada penyakit hemolitik neonatal atau HDN. Karena IgG dapat melewati plasenta, antibodi KEL pada ibu dapat menyerang sel darah merah janin yang membawa antigen KEL yang sesuai, menyebabkan HDN. Ini terutama berisiko bila ibu memiliki anti-K. Yang keempat ada reaksi tertunda. Reaksi terhadap antibodi KEL dapat terjadi secara tertunda, bukan langsung setelah transfusi, sehingga diagnosisnya lebih sulit. Terakhir, yang kelima, pengaruh terhadap eritropoiesis. Antibodi KEL dapat mengganggu produksi sel darah merah atau eritropoiesis, memperparah anemia pada HDN. Dampak klinis reaksi transfusi dan HDN. Reaksi transfusi ada beberapa, yaitu reaksi hemolitik akut, reaksi hemolitik tertunda, dan reaksi alergi. Reaksi hemolitik neonatal (HDN). Ada anemia, ikterus, hepatosplenomegali, hidrops fetalis, dan kerusakan otak.